Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Hai, Assalamualaikum semuanya. Welcome and welcome back to our laman podcast Future Evidence Indonesia yang ke-6. Valentina dan Pak Suryo di sini. Assalamualaikum Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Val? Saya baik. Alhamdulillah. Masih Pak di rumah Suryo. ya? Iya Pak, Tetap masih di rumah? Tetap. Iya, mau UAS, mau ujian apapun gitu Pak, di rumah aja. Tetap di rumah. Iya, Pak Oke. Suryo gimana Pak? Masih tetap di rumah, alhamdulillah. Kapan ya Pak kira-kira selesai ini semua Pak? Kurang tahu juga tuh, ini karena emang virusnya terus bermutasi ya. Waduh, gayanya kayak ahli virus. Katanya sih seperti itu, Iya. katanya terus bermutasi dan kita nggak tahu. Bahkan ada kabarnya sekarang, kalau Valentina dengar, dia udah mulai ini ya, menyebar melalui udara kan katanya. Waduh, bukan Beberapa ahli droplet bilang lagi ya seperti itu. Pak? Wow, itu juga lebih risky ya. Iya betul. Oke. Valentina nih, malam ini kita kedatangan siapa nih, Val? Ya, nah malam ini nih sedikit berbeda dari laman sebelumnya gitu, karena tamu kita hari ini seorang mahasiswa. Yeay. Gitu. Seneng ya, mahasiswa. Iya Pak. Jadi semangatnya tuh wah menular sekali gitu, semangat mahasiswa gitu kan Pak. Oke, halo, boleh dong kenalan dulu dengan siapa di sana? Halo. Halo, Iya boleh, halo Mbak, dikenalkan dulu dengan boleh siapa? perkenalan langsung ya. Boleh. Oke, perkenalkan di sini saya Zulfana Faiza. Saya mahasiswa semester 4 dari fisioterapi UMS. Oke, keren sekali. Mahasiswa fisioterapi UMS. Oke, jadi malam hari ini Pak Suryo, kita akan ngobrolin tentang ACMPTS gitu dengan Zulfa ini selaku ketua panitianya ya Zul ya? Iya. Oke. Betul ya. Aha. Nah sebelumnya saya pengen tahu dong, setahu saya dulu ACMPTS kan UMS punya event atau program kerja yang sangat khas gitu ya. Dulu kan Fisiotival namanya. Nah kenapa tuh sekarang namanya jadi ACMPTS? Oke, dimulai dari sejarah ICMPTS ya. Sebetulnya di tahun ini ICMPTS sendiri itu adalah yang the second, karena the first itu sudah tahun kemarin. Oh ya. Gitu. Jadi awal berubahnya the first ICMPTS ini dulu itu namanya Fisiotival. Mungkin dari teman-teman yang mendengarkan atau barangkali ada mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan, itu Fisiotival itu sudah lama sekali ya, dan terus banyak universitas-universitas yang mengadakan acara serupa juga gitu dengan berbeda nama kayak gitu. Nah, kenapa diadakannya ACMPTS? Kita ingin menggebrakan atau membuka nuansa baru dari Fisiotival yang disebut Fisio Festival menjadi ICMPTS atau Annual Conference Muhammadiyah Physical Therapy Student. Jadi kita ingin mengubahnya menjadi konferensi. Jadi yang lebih yang lebih pokoknya yang lebih bisa megah dan bisa bagus lah gitu. Mungkin nanti bisa ditiru oleh univ-univ lainnya gitu, supaya mengadakan konferensi ini, bahwa mahasiswa itu bisa loh mengadakan konferensi. Oke, keren sekali. Pak Suryo, bagaimana Pak tanggapannya tentang perubahan konsep yang keren ini? Oh ya, oke. Selamat malam, Zulfa. Iya, selamat malam Pak. Oke, keren ya, Val. Ini menurutku sebagai masyarakat fisioterapis Indonesia jelas sangat berbangga nih, teman-teman mahasiswa punya program yang sekeren ini. Ada namanya ACMPTS ya kalau bahasa Indonesianya ya. Iya. Oke, ACMPTS gitu ya. Jadi iya benar. Kalau saya lihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Zulfa itu ada perubahan atau ada shifting ya, ada sedikit pergeseran yang awalnya dalam tanda kutip hanya festival berubah menjadi lebih resmi ya. Jadi lebih resmi menjadi sebuah conference. Oke, nice. Ini keren sih menurutku, ini keren. Ini keren. Jadi memang ternyata mahasiswa yang dulunya mungkin kita pikir yang bisa bikin konferensi itu hanya para profesional dosen ya, sekarang ternyata mahasiswa juga bisa bikin nih
Jadi nggak hanya festival, tapi bikinnya bahkan ke conference-nya. Oke, ini menarik Mbak. Ini kita harus bedah nih Valentina malam ini. Iya, betul. Apa aja kegiatannya, bagaimana aja, ini kita harus bedah nih Valentina. Oke, yuk boleh dijelaskan Zulfa. Jadi bentuk-bentuk acaranya nih apa aja gitu, boleh dijelaskan? Dari bentuk acara di ACMPTS Annual Conference Muhammadiyah Physical Therapy Student, itu untuk yang first itu kita mengadakan lomba poster dan wallpaper. Untuk yang first tahun kemarin, itu kita mengadakan lomba poster, wallpaper, seminar, dan appreciation night gitu. Itu untuk tahun kemarin. Tapi di tahun ini kita ada sedikit perubahan. Yang pertama, kita berubah di Olimpiade sekarang jadi maksudnya tahun lalu poster, sekarang menjadi Olimpiade nasional. Kemudian main of conference itu adalah perlombaan wallpaper yang mungkin sekarang lebih bergengsi gitu. Kemudian kita tetap menggunakan seminar dan seminar nasional. Seminarnya berbasis nasional, tapi di tahun ini kami tidak mengadakan appreciation night seperti itu karena terkendala mungkin di tahun ini kita insya Allah mengadakan ICMPTS-nya secara online. Seperti itu mungkin gambaran untuk kegiatan-kegiatan pada di second ICMPTS ini. Oke, keren banget sih itu. Kebetulan tahun lalu saya juga berpartisipasi ya, dan itu keren banget sih dari Olimpiade, maksudnya wallpapernya, terus dari appreciation night ya, keren banget pokoknya teman-teman HMP UMS nih. Terus Zul, kapan sih diadainnya ACMPTS ini? Oke, untuk diadain ACMPTS ini insya Allah diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 September, di mana 25 tersebut adalah lomba-lomba seperti wallpaper dan Olimpiade. Di tanggal 26-nya kita mengadakan seminar nasional. Oke, 2 hari ya. Terus itu tadi, kan ini lagi pandemik nih, semuanya berarti online ya? Seminarnya berarti jadi webinar online gitu ya? Iya. Terus boleh dong diceritain nanti gimana sih prosesnya kalau pas misalnya nih kita ikut yang wallpaper. Nah itu gimana tuh? Nanti online-nya tuh gimana? Untuk yang wallpaper itu nanti kita tuh sudah menyediakan linknya. Kemudian di situ sudah ada deadline-nya tuh. Jadi untuk deadline di hari ini itu kita masih membuka pendaftaran beserta pengumpulan abstrak. Kemudian nanti pada bulan Juli pertengahan Juli ini itu kita akan ada penyeleksian abstrak. Kemudian setelah abstraknya diseleksi dan diambil tuh 10 besar, itu nanti pesertanya disuruh diminta untuk membuat full papernya. Full paper deadline-nya sampai H-7 sebelum acara. Kemudian nanti dikoreksi full paper tersebut. Kemudian setelah dikoreksi nanti diumumkan siapa yang bisa lolos untuk atau semuanya pada presentasi lah untuk di hari H ya, di tanggal 25 tersebut. Itu untuk full paper. Dan kalau untuk Olimpiade sendiri itu kita sekarang sedang dalam masa pendaftaran, karena Olimpiade ini sifatnya individual bukan tim yang biasanya kita mendengar. Iya, yang biasa kita mendengar Olimpiade secara tim, sekarang kita secara individu gitu. Wah, menantang banget nih Olimpiadenya. Sayang banget saya bukan mahasiswa lagi. Gitu ya Pak Suryo. Kalau Valentina ikut juara ntar deh. Waduh. Valentina sebenarnya masih mahasiswa sih, mahasiswa S2, tapi nggak boleh ya, S2 ikut nggak boleh nih, mahasiswa S2 nggak boleh Zulfa. Harus S1 nggak boleh. Aduh, nggak bisa nih Zulfa. Wallpapernya juga nggak boleh nih Zul. Kalau untuk wallpaper itu masih bisa. Oh masih bisa, alhamdulillah. Ikut Berarti wallpaper tidak hanya untuk student ya, walaupun tajuknya Annual Conference ACM Muhammadiyah Physical Therapy Student, tapi tidak hanya untuk student ya. Oke. Ini bagi teman-teman semua yang mendengarkan, yang
statusnya nggak lagi mahasiswa, tapi masih ingin bergabung dalam call papers yang diadakan oleh teman-teman HMP UMS atau HMP Fisioterapi UMS, nggak ada masalah nih, masih bisa ikut. Tapi olimpiadanya nggak bisa. Olimpiadanya nggak bisa ya. Oke. Aku ada pertanyaan nih. Ini Zul, terkait ini. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah tadi ada seminar. Boleh tahu hari ini kira-kira topiknya apa nih yang diambil pada tahun ini? Kalau tahun kemarin, kalau saya tidak salah, topiknya apa ya tahun kemarin ya? Tahun kemarin olahraga bukan? Tahun kemarin sport, ya olahraga. Oke, sport ya. Oke. Nah, berarti tahun ini kira-kira apa nih? Apakah mau mengambil kardio juga, kardiopulmonal yang lagi boom sekarang, pandemik, atau apa kira-kira temanya tahun ini? Untuk tema besarnya tahun ini itu kita akan mengambil kardiovaskular. Oke. Nice. Kardiovaskular. Tapi untuk apa tema alasannya besar, tuh? Benar. Alasannya apa tuh teman-teman mengambil itu kenapa? Oke, alasan kita mengambil kardiovaskular, mungkin di fisioterapi ini orang-orang itu cenderung melihat bahwa fisioterapi itu seputar geriatri, pediatri, kemudian sport gitu kan. Jarang orang-orang itu membahas kardiovaskular. Tapi di sini tuh fisioterapi itu sangat berperan juga loh dalam kardiovaskular, misalkan tidak hanya di geriatri, pediatri, dan juga sport. Jadi kita akan mengupas apa saja yang fisioterapi lakukan terkait dengan kardiovaskular. Di situ kita akan menjelaskan, bukan kita sih, maksudnya pembicaranya itu akan menjelaskan bahwa fisioterapi itu berperan juga nih dalam kardiovaskular gitu. Oke. Ya benar ya. Yang jelasin bukan teman-teman HMP ya, tapi pembicaranya ya. Iya, pembicaranya. Nah, gini sebentar nih, aku ada lagi pertanyaan nih, Faulina. Iya. Jadi ngambilnya kardiovaskular. Ini kan topik yang kalau saya kuliah dulu ya, tahun 2008-an, itu topik yang orang menghindar lah. Karena sulit ya. Harus hafal jantung, harus hafal peredaran darah besar, peredaran darah kecil, belum lagi tetralogi ovalut dan lain sebagainya. Tapi ini menarik kawan-kawan semua pendengar ini. Teman-teman HMP Fisioterapi UMS malah mengambil ini, bukannya menghindar, tapi malah ditampang nih si kardiovaskularnya. Oke, menarik sekali. Nah, lalu siapa nih kira-kira, sudah ada ini bayangan atau sudah ada ditentukan pembicaranya siapa saja untuk yang kegiatan seminarnya? Oh sudah. Oke, nih kita boleh sekalian ini ya, sekalian promosi ya. Kira-kira siapa aja nih yang akan hadir bersama kita? Oke, jadi tadi kan kita sudah menyinggung call paper dan olimpiade. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seminar nasional atau webinar. Itu untuk tema keseluruhan itu kita mengambil tema The Application and Management Physiotherapy for Cardiovascular Disease to Improve Quality of Life. Itu untuk tema keseluruhan acara. Kemudian untuk tema call paper-nya kita mengangkat tema The Application and Management Physiotherapy to Improve Quality of Life. Kemudian di olimpiadenya kita mengambil tema The Application and Management Physiotherapy for Cardiovascular Disease to Improve Quality of Life. Gitu. Nah, tadi kan untuk seminar dan call paper sudah sedikit saya singgung, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang seminar nasional. Jadi di dalam seminar nasional ini kita mempunyai beberapa pembicara, dan pastinya di setiap pembicara itu temanya berbeda juga, pembahasannya beda, tapi terkait dengan kardiovaskular gitu. Untuk tema seminar nasionalnya sendiri itu adalah Physiotherapy Application and Management on Post Myocardial Infarction. Untuk pembicaranya yang pertama ada Bapak Danur Setiawan. Bapak Danur ya, oke. Iya, Bapak Danur. Itu akan menjelaskan tentang keorganisasian IFI. Kemudian ada plenary speaker yang akan diisi oleh Ibu Isnaini Herawati, kemudian Ibu Siti Khotimah, dan Bapak Slamet Sumarmo. Wow, itu ekspor semua, Val. Iya, Pak, itu ekspor semua, Val. Iya, dari Pafkri gitu ya, Pak. Iya, itu itu semuanya sepertinya pengurus dari Pafkri ya, dan itu kalau kita dengar nama-nama beliau itu Bu Isnaini, Bu Siti Khotimah, Pak Slamet, itu udah kebayang pas yang dibahas itu nggak lain dari kardiovaskular, nggak mungkin bahas yang lain tuh. Mereka ada ekspor uangnya emang di Indonesia. Oke, wah bagus banget pemilihannya bagus banget nih. Ada lagi apa cukup mereka bertiga saja atau beliau-beliau saja? Ada lagi yang lain? Masih ada lagi.
Oh, wah ini full nih, ini kayaknya full day atau sampai jam berapa nih? Oke, terus lalu siapa lagi yang akan hadir nanti? Ada di sesi selanjutnya yaitu sesi teleconference. Mungkin ini kita kita akan mengambil tema exercise prescription for post acute myocardial infarction dengan pembicaranya itu Ibu Nur Azliana binti Azizan. Ibu Nur, dari nama-namanya kayaknya bukan orang Indonesia nih, Pak. Iya nggak sih, Pak? Iya, kalau aku lihat nama-namanya bukan orang Indonesia. Ini jangan-jangan dari luar negeri, bener ya? Beliau dari Malaysia. Wow, oke. Wow. Sebentar. Ini menarik nih. Jadi pembicaranya 3 itu sudah expert semua di bidang kardiovaskular. Udah kita tahu ya. Ini saya bisa ulangi lagi namanya nih. Bu Isnaini Herawati, Bu Siti Khotimah, dan Pak Slamet. Ini udah ketiganya udah kalau di dalam game ini udah raja terakhir nih di kardiovaskularnya. Ini raja terakhirnya. Ditambah lagi satu lagi dari luar negeri ya. Iya. Oh, dari mana? Malaysia dari ya, Malaysia ya. Iya. Oke. Wow. Ini sih berarti standar internasional ya, Pak? Iya, ini kita bisa klaim ini mungkin seminar internasional ya, karena emang ngambil pembicaranya nggak cuma nasional dan internasional ini. Bedanya apa dengan tadi yang plenary dengan yang tadi apa teleconference ya? Teleconference. Kalau untuk plenary speakers ini, jadi beliau ini mengisinya dengan secara bersamaan dan yang topik yang dibahas pun berbeda-beda, namun tetap menyambung topiknya. Oke. Untuk yang tadi menyinggung untuk yang plenary speaker itu untuk yang Ibu Isnaini Herawati itu mengambil temanya pathophysiology of acute myocardial infarction. Untuk Ibu Siti Khotimahnya physiotherapy assessment in post acute myocardial infarction. Kemudian untuk Bapak Slamet Sumarmonya itu di basic principle and physiotherapy technique in post acute myocardial infarction. Wow, whole package gitu ya, berarti sudah. Ya whole package benar. Kita duduk di rumah nyantai, hidupin HP, tahu patologi, tahu assessment, tahu basic principle ya. Wah, keren. Iya. Ini nggak ada ini harus ikut nih teman-teman semua ya. Jadi pendengar Physio Evidence wajib ikut kegiatan ini. Nih Mbak, yang kedua nih gimana Mbak Zulfa? Yang dari luar negeri ini apa yang dibahas nantinya? Yang dibahasnya sesuai dengan tema yaitu exercise prescription for post acute myocardial infarction, Pak. Oke. Exercise ya prescription. Oke, dari mana nih? Siapa ibunya ini dari mana nih? Dari kampus mana kalau boleh tahu? Ibunya kemarin kurang tahu, Pak. Oke, berarti ada salah satu kampus ya, pastinya salah satu kampus di Malaysia ya. Malaysia, iya. Pastinya beliau seorang fisioterapis pastinya. Iya, pasti. Oke. Wow. Atau enggak untuk teman-teman pendengar yang penasaran, pokoknya ikutin aja nanti webinarnya, pasti akan dapat info-info gitu ya Pak dari speakernya juga gitu. Betul. Ya, bagus itu, bagus yang kedua. Oke, cukup 4 saja pembicaranya. Apa ada lagi yang lain sampai malam? Masih ada Pak, masih ada. Wow, banyak sekali Fauntina. Iya. Ternyata. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Sesi ketiga ya, Mas ya? Iya, pada sesi ketiga. Sesi keempat berarti. Yang pertama sesi keempat. Oh ya, Pak Danur ya tadi ya, organisasi, betul. Plenary speakers. Yang ketiga teleconference. Yang keempatnya clinical practice yang akan disampaikan oleh Bapak Purnomo Gani. Itu dengan mengambil tema clinical practice on physiotherapy approach based on clinical experience for acute myocardial infarction. Wow. Pak Purnomo Gani dibawa-bawa juga ya. Wah, ini senior banget. Ini memang sudah ekspornya di clinical ini ya, di klinik nih. Beliau ini ya seorang fisioterapis di Karyadi ya, benar ya? Oke. Jadi sepertinya teman-teman mahasiswa ini emang ingin menyegokin kita ya, artinya benar-benar ingin nyuapin kita mulai dari basicnya, patofisiologi, pemeriksaan, basic principle, sampai dengan memberikan resep latihan dari
fisioterapi yang diimpor dari Malaysia tadi, sampai akhirnya juga menampilkan bagaimana pengalaman klinis yang ada untuk membahas tentang PJK kan ini kan, PJK ini kan, iya dia membahas, wah ini menurut aku sih rugi kalau kawan-kawan semua pendengar ini tidak ikut dalam kegiatan ini. Nah, dengan whole package seperti itu, pertanyaan terakhir adalah berapa harganya, Iponina ya? Berapa nih harus kita keluarkan? Itu tadi Kita yang masih saya punya pikirkan. satu sesi lagi Pak, yang belum. Oh, masih Belum, ada. masih ada. Wow. Belum, Oke. masih ada satu lagi. Oke, terus. Ini sampai jam lanjut. berapa ya? Boleh. Sebenarnya lah, ya masih ada yang kelima berarti. Ini yang terakhir ya, sesi terakhir. Oke. Itu sesi Siapa terakhir nih? itu kita akan seperti talk show Pak, lebih ke sharing sih Pak. Itu kita akan mengambil pembicaranya yaitu Windy Maya, Mbak Windy Maya, Wow. dan Jonathan Phillips. Wow. Oke. Wow. Itu dengan tema Prevention Program Based on Physiotherapy Approach for Cardiovascular Disease to Gain Human Quality of Life. Waduh. Ini selebgramnya Visio sih Pak ya. Iya, halo Mbak Windy. Ini kalau Mbak Windy dengerin biasanya nih, kalau dengerin ini kita ketemu ya Mbak Windy ntar di ini juga sama Jo nih. Jo juga ini ya Pak juga Jo. beberapa kali masuk di tempat kita juga sebagai tutor. Jadi Jo sama Mbak Windy akan gabung juga nanti teman-teman sekalian di akhir sesi ya. Di sesi talk show. Ini kalau kata anak-anak sekarang ini nggak kaleng-kaleng, ini isinya daging semua nih Mbak Windy. Iya betul. Setuju Pak. Udah bisa disebut dari rumah dan iya ini udah bisa disebutkan harganya, bisa disebutkan harganya. Ini berapa juta nih kira-kira nih untuk orang sebanyak itu, materi selengkap itu berapa juta nih kira-kira harus dibayarkan? Untuk secara keseluruhan atau dari mulai Call paper ya, dari mulai call paper. Ya hanya seminar saja, seminar. Ya hanya seminar saja. Yang hanya seminar kami insya Yang hanya Allah seminar di harga berapa? ini ada ininya sih Pak, ada rentannya, maksudnya untuk mahasiswa, untuk umum. Oke. Seperti itu. Itu untuk berapa tuh rentannya? Untuk mahasiswa itu mulai dari 50.000 untuk pre-sale satunya. Untuk pre-sale 2-nya yaitu mahasiswa itu 70.000. Serius nih, beneran 70.000 cuma. Oke, terus ya coba yang untuk umum berapa nih? Untuk umumnya itu 60.000 untuk di pre-sale 1, di pre-sale 2-nya itu 75.000. Wah, ini nggak masuk akal sih ini. Nggak masuk akal sih nih, Pau, ini menurutku nggak masuk akal sih harga segitu ya. Iya Pak, wah itu mah kelewat murah Pak buat ilmu yang, waduh. Kelewatan bener. 50.000 itu untuk jajan mungkin hanya berapa hari doang ya. Iya. Untuk beli beli kopi-kopi zaman kekinian. Itu udah dapat 2 cup doang udah habis. Beneran nih Mbak Zulfa, nih 50.000 untuk seminar sepanjang itu beneran? Iya bener. Wow. Satu kata nih, kalau teman-teman nggak ikut, satu kata menurutku sih rugi ya, Fontina ya. Iya betul. Kalau nggak ikut rugi ini karena harganya murah, cuma 50.000 untuk mahasiswa. Fontina nanti kalau mau ikut ambil mahasiswa aja, mahasiswa S2 bisa ya? Iya. Oh itu udah nggak termasuk mahasiswa berarti. Waduh nggak dihitung, nggak apa-apa lah, cuma 60.000 ya. Iya Pak, tapi cuma selisih 10.000 doang mah bisa sih Pak. 10.000 lah, aman lah, jadi nggak masalah. Jadi anggaplah 75.000 lah kita ikut itu ya. Jadi oke sih, menurutku ini harganya sangat worth it ya. Iya, dari rumah lagi kan Pak. Iya, dari rumah nggak perlu nggak perlu pergi jauh-jauh dan sebagainya. Menurutku sangat perlu siap-siap tiket. Betul. Itu oke, Mbak, terakhir nih Mbak Zulfa terkait dengan seminar ya khususnya. Berapa lama tuh durasinya dengan pembicara sebanyak itu, dari jam berapa sampai jam berapa nih? Mungkin teman-teman mau nyiapin kuota, nyiapin jajanan, nyiapin minuman di rumah. Jadi kira-kira berapa lama nih harus saya siapkan waktunya? Insya Allah itu kita dimulai dari jam 7:30 sampai sebelum zuhur. Mentok-mentok zuhur Pak. Oke, berarti walaupun banyak tapi dipadetin ya, jadi nggak bor, orang jadi nggak bosan ya. Iya. Oke. Bisa, ya. Jadi teman-teman semua nanti
kalau misalkan ikut Semnas bisa sambil nge-review, sambil merangkum-rangkum, kalian dapat ilmunya banyak. Kardiovaskular yang mungkin jarang orang-orang temui atau mungkin jarang orang-orang ambil dalam seminar. Maksudnya jujur dari saya sendiri itu untuk melihat seminar dengan tema kardiovaskular ini sangat jarang ya. Ada beberapa cuma jarang sekali gitu. Betul. Karena memang susah sih ya, Valentina ya. Iya betul, betul Pak. Memang susah. Memang itu memang susah dan memang orang-orang tertentu yang menurut saya angkat topi bagi teman-teman fisioterapis yang memang berkecimpung di bidang itu, karena memang taruhannya nyawa kalau kardiovaskular. Taruhannya nyawa, emang itu kita harus angkat topi kepada teman-teman sejawat kita yang memang berkecimpung di bidang itu. Oke, kalau dari aku cukup nih untuk sebenarnya. Mungkin Valentina bisa lagi untuk tanya-tanya lagi di mungkin Call-Paper atau di Olimpiadenya. Iya betul, saya cukup curious di Call-Paper Pak, karena ini satu-satunya kesempatan yang saya bisa join. Gitu. Oke. Ini ahlinya Call-Paper nih Valentina nih. Amin. Call-Paper itu terus ya. Amin. Wajib ikut berarti sekarang. Iya, insya Allah ya. Jadi Zulfa, boleh diceritain dong SEMPTS ini kan pasti ada guideline-nya ya. Boleh dong diceritain secara ringkas gitu tentang guideline-nya SEMPTS Call-Paper ini. Yang Call-Paper-nya? Ya. Untuk persyaratan dari Call-Paper ini kita itu sama seperti tahun kemarin, yaitu bisa individual, bisa juga per tim atau per kelompok, maksimal 10 orang. Wow. Untuk timnya. Kemudian yang pastinya bisa dari mulai dosen bisa mengikuti, kemudian mahasiswa juga bisa, atau yang praktisi-praktisi dan lain sebagainya itu yang masih berbau fisioterapi itu masih bisa untuk mengikuti Call-Paper gitu. Terus nanti di hari hanya untuk yang presentasi kan papernya paper presentation. Untuk di hari hanya atau di tanggal 25 untuk presentasinya itu hanya 1 orang, yaitu ketua timnya. Gitu dari ketua tim. I see. Oke. Lalu untuk outputnya bagaimana ya Zul? Soalnya kan kalau nggak salah tahun lalu ini nanti dijurnalkan gitu ya. Tahun ini masih sama, dijurnalkan di Visiomu, di jurnal Visiomu. Insya Allah kita publish di Visiomu. Oke, dipublish di Visiomu untuk juara 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Ya, Pak Suryo mau join lagi Pak? Tuh. Iya, Valentina kan dia cuma mau tanya tentang itu doang, tentang Call-Paper aja. Karena Valentina kerjaannya nulis terus soalnya Zul. Jadi beliau ini nulis terus kerjaannya jadi. Oke, tadi sudah ya, seminar sudah oke. Call-Paper udah nanti akan dipublish di Visiomu ya, sebuah jurnal yang memang jurnal fisioterapis yang memang menurutku cukup berkembang sekarang di UMS. Lalu yang ketiga, ini nih yang belum kita tanya tentang Olimpiade ya. Betul. Olimpiade sifatnya individu. Menggunakan apa platformnya, Mbak Zulfa? Kita insya Allah akan menggunakan platform Google Meet dan juga Schoology. Oke. Jadi untuk Google Meet sendiri ini kita untuk pengawasan sebenarnya. Untuk pengawasan, jadi meminimalisirkan orang-orang yang curang. Kemudian untuk Schoology-nya kita akan insya Allah akan menggunakan detik atau per soal itu menggunakan waktu gitu. Jadi meminimalisirkan juga untuk peserta membuka buku gitu atau mencontek lah intinya seperti itu. Tapi ini menarik sih karena ini sebuah tantangan juga ya Fau ya. Bagaimana membuat sebuah Olimpiade tapi jarak jauh nih. Bahkan saya belum kepikiran nih Pak. Bener, aku juga belum kepikiran nih teman-teman HMP luar biasa nih udah bikin konsepnya ini how come gitu kan, gimana caranya. Bisa jadi kita mulai dari pertama ya, dari Google Meet ya, Google Meet ataupun virtual kelas lainnya. Itu gimana cara pengawasannya, seperti apa penggunaannya? Untuk cara pengawasannya, jadi pada hari H semuanya itu masuk Google Meet yang sudah disediakan oleh panitia. Semua pesertanya?
Iya, semua peserta. Oke. Kemudian nanti panitia akan meminta seluruh peserta untuk memvideokan atau melihatkan sekeliling ruangannya lah, seperti itu. Melihatkan sekeliling ruangan, maksudnya gimana nih? Misal saya ikut nih. Saya ikut, Jadi terus saya akan saya putar videonya, kameranya ke sekeliling saya gitu ya? Iya, diputarkan ya kayak gitu. Jadi dilihat apakah ada buku atau ada teman yang membantu gitu. Oke. Setelah Artinya itu, dia harus, oke, berarti nggak ada buku, nggak ada teman. iya, nggak boleh ada buku, nggak boleh ada teman di sekitar situ. Dan selama dia mengerjakan soal di psikologi, dia harus tetap mengaktifkan kameranya. Wah, nggak bisa sambil rebahan ya. Jadi teman-teman sekalian yang sering, saya yakin nih, teman-teman sekarang yang sering kuliah online, matiin videonya pasti sambil rebahan dengernya. Berarti itu tidak bisa dilakukan di Olimpiadenya ACPTS ini, ya nggak bisa. Jadi teman-teman harus aktifkan nggak bisa, harus diaktifkan videonya, dan dananya juga harus rapi ya, nggak boleh pakai kaos dan sebagainya, harus yang rapi dan lain-lain. Iya. Lalu setelah itu, berarti itu pengawasan ya, jadi pengawasan dan sebagainya. Untuk Google Meet. Oke. Kalau jumlahnya lebih dari 200 orang gitu, bagaimana tuh kira-kira? Itu nanti kita punya, setiap panitia ini kita kayak memegang berapa mahasiswa gitu. Jadi pengawasannya tidak dengan semua panitia dan juga semua peserta dimasukkan ke dalam Google Meet, tapi beberapa panitia misalkan digrupkan untuk peserta. Misalkan ya, untuk peserta yang namanya A oleh panitia siapa, untuk peserta yang namanya B oleh panitia siapa, gitu. Oke. Intinya udah siap nih, Faudina. Iya, betul. Mereka udah siap dengan segala kemungkinan sih menurutku. Terus psikologinya berarti sistemnya nanti multiple choice ya, atau gimana? Atau ya benar, multiple choice ya. Emang itu menurutku yang paling oke, multiple choice. Lalu sudah itu aja atau ada babak berikutnya? Biasanya kan ada nih babak 1, babak 2, babak 3. Atau sudah cukup itu aja atau gimana? Ada babak-babak selanjutnya juga. Wah, ini sih gila sih ini teman-teman HMB. Ini kerjanya pasti sangat-sangat berat ya, karena emang dari seminarnya banyak, lalu co-paper juga nanti akan dipublish, ada pengumpulan abstrak, ditambah lagi dengan mekanisme mekanisme Olimpiade yang menurutku ini hal baru sih. Ini tapi teman-teman HMP berani mengambil tantangan ini, luar biasa nih. Intinya mereka udah siap nih, siap dengan semua teknis-teknisnya. Jadi kita sebagai penikmatnya tinggal menikmati aja semua rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, lalu ada call paper sampai dengan nanti Olimpiade. Begitu ya, bikin. Kalau dari aku, menarik sih ini. Kita akan tunggu. Coba sekali lagi Zulfa, di tanggal berapa tuh kegiatannya? Biar teman-teman catat nih, silakan teman-teman pendengar, silakan dicatat tanggalnya. Tanggal berapa Zulfa? Untuk tanggalnya di tanggal 25 sampai 26 September 2020. Oke, 25 sampai tanggal 26 September 2020. Masih lama, masih ada waktu buat persiapan belajar, masih ada waktu nyiapin kamera yang bagus, ya. Jangan sampai nanti pas lagi video kameranya kresek-kresek dan lain sebagainya, masih ada waktu. Oke, catat ya, tanggal 25, 26, oke. Iya. Buat teman-teman mungkin nanti di bulan September itu sudah ada mahasiswa baru mungkin ya. Oh iya ya. Mahasiswa baru yang mungkin ingin memiliki pengalaman nih untuk kedepannya seperti apa fisioterapi ini. Mungkin perkenalan bisa mengikuti seperti seminar, bisa diikuti Olimpiade ya. Kalau berani ya. Kalau berani itu bagus banget. Kalau berani Olimpiade. Iya. Mungkin kalau semisal orang itu sudah mendalami fisioterapi gitu, sudah belajar sebelumnya tentang fisioterapi, mungkin bisa kan. Ada gitu ya. Jadi sebelum masuk dia udah belajar dulu sampai ke anatomi, biomekanik gitu. Oke, cukup menarik. Iya. Oke, Pak, saya ada terakhir nih. Saya ada apa nih, Faudina nih? Pasti ada pertanyaan nih. Gimana, Val? Ini dengan acara yang keren banget ini konsepnya, terus udah di-plan dari A sampai Z gitu. Dari teman-teman panitia nih ada nggak sih instansi-instansi yang membantu ini semua nih?
kita di sini juga bekerja sama dengan Visi Evidence. Tentunya terima kasih sekali kepada Visi Evidence yang sudah bekerja sama dan sudah percaya dengan acara kita ini gitu untuk menjadi sponsor dari kami atau bagian dari kami. Terima kasih sekali. Nah, itu dia. Kita juga mempunyai beberapa media partner seperti INVI dan juga IPI. Terima kasih sekali yang sudah selalu mensupport acara-acara di instansi kami atau di HMP Fisioterapi dan mungkin instansi-instansi dan himpunan-himpunan instansi lainnya. Oke, nah itu dia Pak kerennya sama Visual Evidence. Aduh, ternyata mancing ya jawaban. Pertanyaan pancingan nih tadi aku. Enggak, kalau semua nih kita disclaimer ya. Jadi memang kita disclaimer nih. Emang kita kami dari Visual Evidence khususnya mendukung penuh lah. Tidak cuma teman-teman HMP fisioterapi di WMS, tapi teman-teman lain juga yang ingin buat acara yang dalam tanda kutip bersifat akademis. Silakan kita bisa bekerja sama lah. Artinya kita mendukung ya Fauntina ya. Betul. Kita mendukung semangat teman-teman untuk belajar, kita akan mendukung semampu kami. Nah makanya pada kali ini kita berkesempatan untuk bekerja sama dengan teman-teman di ACMPTS. Oke, karena apa? Karena memang acaranya bagus. Acaranya bagus, acaranya juga berkualitas, maka kami datang ke sana. Oke. Kalau dari saya cukup Fauntina untuk ini. Tanya-tanyanya Zulfa, semoga sukses acaranya. Salam buat teman-teman. Oke. Salam buat teman-teman HMP semuanya. Tetap sehat, tetap semangat sampai tanggal September ya, sampai September. Oke, tetap semangat, tetap solid nih untuk kegiatan ini. Amin. Mudah-mudahan nanti banyak yang daftar, banyak yang ikutan, banyak yang berpartisipasi sehingga nanti semakin meriah kegiatannya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Itu Fauntina. Iya, sama-sama. Ya, Pak, sebelum kita tutup nih Pak, saya pengen Zulfa sekali lagi, ayo kita promote ke teman-teman semuanya supaya bisa ikut. Oke. Teman-teman di sini mungkin kita terkendala oleh jarak ya teman-teman, tapi jarak ini jangan dijadikan sebuah halangan kita untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, tidak hanya dari pembelajaran formal seperti di perkuliahan, tapi di seminar-seminar atau di speaker-speaker lainnya itu kita bisa mendapat ilmu juga. Jadi untuk itu teman-teman yang belum pernah berkenalan dengan kardiovaskular di dalam fisioterapi itu seperti apa, insya Allah kami akan menyediakan untuk teman-teman semua itu ilmu-ilmu yang bermanfaat mengenai kardiovaskular di tahun ini, dan teman-teman juga bisa mendaftar di Call-Paper, Olimpiade, seminar nasional itu dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Oke, itu dia. Dari Zulfa cukup. Ya, terima kasih Zulfa. Oke. Terima kasih kembali. Terima kasih juga Pak Suryo untuk bincang-bincang malam ini. Oke, sukses buat Zulfa dan kawan-kawan ya. Amin. Sukses selalu buat Visi Evidence. Amin. Terima kasih banyak Zulfa. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan juga. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu juga di SCMPTS second. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on the next laman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.